Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Manhani, NIM 1931041159. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Pengertian teori. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan dalil yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramaikan, dan mengendalikan suatu gejala dan fakta. Teori digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Teori membantu para peneliti untuk menganalisis data, menunjukkan relasi pada data dari gejala dan fakta, dan mengajukan suatu yang baru untuk mencoba pecahkan informasi pada gejala dan fakta. Selanjutnya ada 3 teori berhubungan dengan data empiris. Yang pertama yaitu teori deduktif, memberi keterangan yang dimulai dari suatu pemikiran atau pikiran spekulatif tertentu, arah data akan diterangkan. Kedua yaitu teori induktif, cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrem titik. Pandangan yang positif ini dijumpai pada kaum behavioris. Ketiga yaitu teori fungsional. Di sini nampak suatu interaksi mempengaruhi antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Selanjutnya yaitu deskriptif teori. Deskriptif teori dalam sebuah penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori, atau bukan sekedar pendapat pakar dan penulis buku. Dan hasil penelitian ini relevan dengan variabel yang diteliti. Luas masalah dan jumlah variabel menentukan banyaknya teori yang akan digunakan dalam penelitian. Deskripsi teori paling tidak terisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti, memulai pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antara variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Peneliti harus pandai mencari, memilih, dan menggunakan teori dan hasil peneliti yang berkualitas. Untuk itu, teori mutakhir dan hasil penelitian para peneliti, terutama yang patut digunakan pada penelitiannya. C yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting menurut Sugiono tahun 2009. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara otomatis teoritis peneliti perlu menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika pada penelitian terdapat variabel moderator dan intervening, maka harus dijelaskan juga mengapa variabel tersebut ikut dilibatkan dalam penelitian. Juga mengapa variabel tersebut juga dibatalkan dalam penelitian. Pertautan antara variabel tersebut dijelaskan pada paradigma penelitian.
Oleh karena itu, setiap menyusun paradigma penelitian harus berdasarkan pada kerangka berpikir. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kerangka berpikir penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan variabel yang diteliti. Yang dimaksud ini untuk menentukan kelompok teori apa yang diperlukan dan dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan lebih dahulu variabel penelitiannya. Kedua yaitu membaca buku dan hasil penelitian. Setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku dan hasil penelitian yang relevan, buku, jurnal, laporan penelitian, ensiklopedia, dan kamus, skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiga yaitu deskripsi teori dan hasil penelitian atau HP. Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan dapat dikemukakan teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Selanjutnya yaitu analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini, melakukan analisis secara kritis terdapat teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Analisis selanjutnya itu analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain. Dan hasil ini akan diberikan kepada tim peneliti. Yang terakhir yaitu sintesa atau kesimpulan. Melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori dan hasil penelitian yang relevan dengan semua variabel yang telah diteliti, selanjutnya peneliti dapat melakukan sintesa atau kesimpulan yang sementara. Selanjutnya yaitu contoh kerangka berpikir. Yang pertama yaitu hubungan disiplin dengan produktivitas kerja. Disiplin pegawai memainkan peran penting dan bahkan dominan dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja para pegawai. Karena itu, disiplin pegawai harus ditanamkan dalam diri para pegawai. Di sini mungkin selain itu, disiplin pegawai dapat ditingkatkan apabila terdapat kondisi yang dapat merangsang karyawan untuk berdisiplin. Yang kedua yaitu hubungan integritas pekerjaan dengan produktivitas kerja. Integritas harus dimiliki oleh para pekerja atau pegawai. Tanpa adanya integritas, maka orang akan malas melakukan apa yang menjadi tugasnya. Mengapa? Karena mereka melakukan semua hal ini secara terpaksa, bukan keluar dari dalam hati nurani mereka. Jika keadaan integritas pada pegawai benar-benar terjadi, maka usaha pegawai dalam meningkatkan produktivitas kerja akan sulit tercapai, bahkan mungkin mustahil untuk dicapai. Selanjutnya yaitu hipotesis. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir atau metode penelitian kuantitatif. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis didapat juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis. Terdapat rumusan masalah penelitian belum jawaban yang empirik. Ini menurut Sugiono tahun 2009.
Selanjutnya itu contoh hipotesis penelitian. Kemampuan daya beli masyarakat atau dalam populasi itu rendah atau hipotesis deskriptif. Kedua yaitu tidak terdapat perbedaan kemampuan daya beli antara kelompok masyarakat petani dan nelayan atau biasa disebut dalam populasi hipotesis komparatif. Selanjutnya yaitu terdapat hubungan positif antara penghasilan dengan kemampuan daya beli masyarakat atau dalam biasa disebut dengan populasi hipotesis asosiatif. Contoh hipotesis statistik. Yang pertama itu terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan rata-rata masyarakat dalam sampel dengan populasi penghasilan masyarakat yang paling tinggi hanya 1 juta per bulan atau biasa disebut hipotesis deskriptif. Kedua yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara penghasilan petani dan nelayan atau hipotesis komparatif. Terakhir yaitu terdapat hubungan positif dan signifikan antara curah hujan dengan jumlah payung yang terjual atau hipotesis asosiatif atau hubungan. Terdapat hubungan positif artinya jika curah hujan tinggi maka akan semakin banyak payung yang terjual. Selanjutnya yaitu bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis akan berhubungan atau bahkan ditentukan oleh rumusan masalah pada penelitian. Jika dilihat dari tingkat penjelasannya atau eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada 3, yaitu rumusan masalah deskriptif atau variabel mandiri, yang kedua yaitu komparatif atau perbandingan, dan terakhir asosiatif atau hubungan. Oleh karena itu, bentuk hipotesis juga ada 3. Yang pertama hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terdapat masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih, atau yang dicetak tebal adalah variabel penelitian. Kedua yaitu hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu berbeda. Sedangkan hipotesis asosiatif yaitu yang menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Ketiga yaitu karakteristik hipotesis baik. Ada 3. Yang pertama itu merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, dan merupakan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel yang atau lebih. Pada umumnya, hipotesis deskriptif tidak dirumuskan atau karena penelitian deskriptif akan menghasilkan hipotesis. Dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Ketiga yaitu dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dalam metode ilmiah. Kesimpulan, salah satu unsur terpenting dalam penelitian yang memiliki peran sangat besar dan penelitian adalah teori. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun oleh sistematis. Teori mempunyai 3 fungsi, yaitu menjelaskan atau explanation, meramalkan atau prediction, dan mengendalikan atau kontrol suatu gejala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.